Halo, assalamualaikum. Welcome back to my vlog dan selamat datang di episode pertama. Jadi aku bakalan buat satu segmen kayak udah profesional gitu ya, Pret. Ya, jadi kita bakalan ngobrolin kok bisa sih gitu. Nah, kita bakalan ngobrolin kok bisa sih kuliah di Taiwan, kerja di Taiwan, terus itu kenapa Taiwan gitu deh. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kok bisa sih. Episode pertama ini aku tuh udah seneng banget karena aku tuh pada akhirnya ya ada yang mau join gitu ngobrol sama aku ya. Nah, sekarang mungkin langsung aja ke kamunya sebagai my guest, yes. Mungkin boleh jelasin background kamu gitu, penjelasan tentang diri sendiri gitu deh. Oke. Nama aku William Chandra. Terus sekarang lagi kuliah di Taiwan semester 4. Jadi udah tahun terakhir, semester terakhir. Terus sekarang lagi sibuk tesis juga. Jurusan aku tuh di Information Management. Oke. Dan kuliahnya di NTUST. Yeah. Oke, berarti I am the senior. Ya. Oke, berarti kamu jurusan IM ya? IM dan MI lah mungkin. MI. Manajemen informasi. Kalau Indonesianya ya. Iya. Oke. Mungkin kalau ngomongin kok bisa sih gitu ya. Kok bisa sih kamu kuliah di Taiwan? Kenapa? Nah, kalau kok bisanya itu pertama dari kayak sekarang itu Taiwan banyak banget nyebarin brosur-brosur kuliah di Taiwan. Oh, okay. Jadi banyak pameran yang kayak khusus kuliah di Taiwan dulu waktu di Jakarta misalnya. Oh, sebelumnya kamu alumni mana sih waktu di Indo? Nah, alumni UI. UI. Ya, dan bahkan di UI itu tiap fakultas pun udah ada brosur-brosur kuliah di Taiwan. Oh, oke. Ya, jadi brosur kuliah di Taiwan itu udah nyebar kemana-mana sih kalau di Indonesia. Nah, itu alasan pertama ya. Jadi aku taunya dari mading-mading kampus kayak gitu. Oh, oke. Ya, terus di situ kan ada tulisan juga. Ini yang jadi alasan kedua. Kalau di situ tulisannya ada peluang beasiswanya besar. Oke. Kayak nggak perlu bayar uang kuliah lagi. Terus bahkan ada peluang untuk dapat monthly stipend kayak gitu. Betul. Terus sama alasan terakhir mungkin lebih ke pribadi. Kayak karena adikku sebelumnya udah SMA di sini gitu. Oh, oke. Ya, jadi istilahnya kemarin tuh kayak mau kuliah ke Taiwan, mungkin biar ada temennya adikku kayak gitu. Oh, jadi sekarang adik kamu masih di Taiwan? Masih di Taiwan. Cuman beda area juga sih. Kan kita NTUST di Taipei. Adikku tuh di Kaohsiung. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau alasan kenapa sih mau kuliah di Taiwan itu ada 3 big reason gitu ya. Iya. Jadi pertama itu ya karena emang exposure. Iya, jadi terus di kampus udah udah bener-bener barbar banget gitu informasinya ya. Oke, dan juga emang benar banget sih kenapa Taiwan itu karena emang ngasih beasiswanya itu jor-joran kan istilahnya. Terus kalau misalnya gitu emang selain Taiwan nggak ada gitu kampus dari negara lain yang juga ngasih informasi banyak gitu di UI? Nah, ada juga nggak selain Taiwan, cuman opportunity sama kayak benefitnya itu nggak sebagus yang di Taiwan gitu. Oke. Dan karena kok bisa mungkin kampus di Taiwan juga. Iya. Itu karena kan sebelum ke Taiwan kita ngecek dong kayak kampus ini bagus nggak sih kayak gitu. Dan ketika dicek-cek kampus-kampus di Taiwan itu banyak yang misalnya bagus dari kampusku sebelumnya kayak gitu. Jadi misalnya kayak NTUST sendiri itu di Asia rankingnya tinggi banget. Dan dia masih muda kan, di bawah 50 tahun umurnya, tapi di Asia rankingnya udah tinggi banget kayak gitu. Dan ketika udah belajar di sini pun dan emang kebukti kayak gitu bahwa fasilitasnya bagus, pendidikannya bagus kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya walaupun kayak sekelas UI gitu ya kan, pasti banyak kampus-kampus yang lain yang juga memang ngasih informasi kalau mereka itu menerima international student. Tapi kamu tetap kekeh mau ke Taiwan dan especially ke NTUST karena memang ranking kuliah kampusnya dan juga fasilitasnya, dosen-dosennya, profesornya emang diakui jempol gitu nggak sih? Banget, oke. Terus kalau misalnya personal reason selain punya adik itu ada nggak kamu lihat opportunity lain kenapa harus Taiwan? Kenapa harus Taiwan ya? Oh, jadi kayak mungkin ini kali ya. Karena selain kita mau kuliah ke luar negeri gitu, selain mau emang kuliah ke luar negeri, tentu juga kayak mau ngalamin
gimana sih tinggal di negeri orang lain. Oke. Ya, jadi kayak alasan lain mungkin ke Taiwan itu waktu itu nge-Google kan. Google kayak gimana sih orang-orang di Taiwan itu budayanya kayak gimana. Betul. Terus setelah dilihat ternyata mereka tuh hidup teratur, kayak Betul. suka ngantri, kayak gitu. Jadi pengen gitu tinggal di suatu tempat atau negara orang yang kita bisa belajar dari budayanya yang bagus-bagus kayak gitu. Betul, Jadi setuju. kebawa pulang ke negara sendiri tuh kebawa kayak kita jadi pokoknya ngantri harus bersih yang kayak gitu-gitu. Iya, benar-benar. Menurut kamu nih, selain ini kan ada kayak belajar banyak, berarti sukanya tinggal di Taiwan nih. Kalau dukanya sendiri ada nggak kamu? Dukanya ya? Iya, duka kuliah di Taiwan yang hampir udah 2 tahun kan kamu di sini. Boleh dong sharing? Apa ya? Duka. Aku mikir dulu dong. Astaga. Kalau kakak apa? Kalau aku dukanya itu lebih ke apa ya? Taiwan itu dia orangnya cuek kan. Tapi kalau misalnya kita minta bantuan itu mereka itu mau bener-bener bantuin, sampai bener-bener bantuin. Tapi saking cueknya itu menurut aku tuh ada sampart itu yang mereka tuh kok tega sih gitu. Jadi aku pernah jatuh naik sepeda ditabrak. Nah, iya, jadi beneran yang dia tuh ngejar lampu merah, aku jalan gitu pelan-pelan, jadi dia nabrak, jadi aku jatuh, nggak ditolongin. Iya, terus aku kan pertama tuh udah berharap gitu, aku ngeliatin mata dia terus kan kayak aku ngambil dari keranjangku yang jatuh tuh kayak kamu nabrak aku loh gitu, kamu harusnya bertanggung jawab gitu, nolongin. Dia merasa bersalah tapi dia nggak turun. Iya, nah aku coba tanya-tanya teman-teman, ternyata katanya emang kalau ada kecelakaan gitu, yang itu langsung berurusan sama polisi. Jadi kalau mereka bantu, itu artinya mereka itu kayak salah satu bisa jadi tersangka gitu loh. Iya, jadi emang se-strict itu. Jadi aku merasa kayak kok gini sih gitu. Ya. Beda kan kalau kita Indo ya. Semuanya mau nolong gitu. Semuanya mau nolong kayak mbak, apa mbak ya masih gitu. Iya. Itu doang sih. Sisanya I'm okay. Iya. Kalau kamu nggak ada dukanya so far. Maksudnya kayak yang sekelas itu belum ada sih. Cuman kayak mungkin duka-duka biasanya lebih ke pribadi kali ya. Belum bukan yang ya homesick atau apa gitu. Jadi belum ada yang berkaitan sama orang. Kalau gitu dong kamu udah jelasin nih kalau kita dari di Indonesia itu berarti nggak cuma UI, pasti deh kampus-kampus lain itu udah banyak banget itu kayak ngasih informasi kuliah di Taiwan ya. Iya. Kasih dong tips and trick buat teman-teman yang mau kuliah Taiwan, maksudnya ditegesin gitu kenapa kuliah ke Taiwan. Oke. Jadi ke kuliah ke Taiwan itu aku umisnya satu lagi. Mungkin ini nggak bisa digeneralisasikan ke semua kampus. Cuman kalau NTUSD sendiri itu kayak kelihatan banget dia Muslim friendly kali ya. Iya, benar. Ya kayak dia nyediain musola, kayak semua Muslim Association bisa kayak ibadah gitu. Terus kayak baru-baru ini kalau nggak salah salah satu kantin yang Timbang itu dia bahkan semua makanannya itu udah nggak dipakai minyak babi gitu. Minyak babinya dihilangin semua. Cuman emang kalau untuk masalah sertifikat halal atau enggaknya cuma sebagian doang kan kayak biasa ya. Tapi dia benar-benar ilangin semua minyak babi kayak gitu. Benar-benar jadi kayak agak open lah gitu ya. Itu sih. Cuma terus kalau kenapa dari segi umumnya itu mungkin dari pendidikannya. Kayak banyak profesor atau dosen di Taiwan itu yang pokoknya lulusannya kaliber Amerika, Eropa, itu minimal banget. Jadi kayak standarnya menurutku udah bagus, oke banget. Terus mungkin kalau tips dan trik itu aku selalu bilang ke teman-teman itu juga kayak dari segi dokumentasi, karena sebelum kesini tuh ada beberapa dokumentasi yang perlu kan. Betul. Dan kadang mereka itu last minute mau daftar, sedangkan sertifikat kayak TOEFL bahasa Inggris itu kadang nunggu 2-3 minggu. Betul. Itu yang kadang bikin mereka tuh kayak jadi nggak bisa daftar karena mereka nggak tahu kalau TOEFL mereka tuh nggak ada tapi telat tes, ternyata nunggu dokumennya tuh lebih lama kayak gitu. Jadi sediain aja dulu kayak TOEFL dan lain-lain. Jadi emang kalau NTUS itu bukannya 2 kali, dia fall sama spring. Jadi kamu memang kalau emang niat, berarti itu jauh-jauh sebelum buka itu harus jadi prepare gitu kan ya. Misalnya kalau belum punya TOEFL ya TOEFL gitu. Menurut kamu ada nggak sih kalau NTUST ya especially atau misalnya kampus lain deh, mereka itu mempermasalahkan GPA? Kalau menurut aku sih dari pengalaman ya, yang lebih berpengaruh itu kadang bahkan TOEFL-nya. Iya. Jadi kayak kelihatan kalau TOEFL-nya itu lebih tinggi
status atau peluang beasiswanya lebih tinggi juga. Oh iya? Ya, kalau di observasi aja sih sama teman-teman kayak tanya ini kenapa parsial atau kenapa full. Ternyata TOEFL itu agak mempengaruhi. Oh really? Iya. Aku baru tahu nih. Iya, tapi GPA mungkin ada pengaruhnya ya. Cuman kalau yang kita kelihatan, yang kita nanya-nanya bareng-bareng temen, TOEFL ternyata ada pengaruhnya gitu. Oh oke. Terus menurut kamu TOEFL atau kayak IELTS atau TOEIC gitu juga mempengaruhi atau cuman skornya doang yang mempengaruhi? Kayaknya skor doang. Soalnya di sini mereka sering pakai TOEIC kan. Benar. Terus TOEFL aku masih diterima. Terus temenku IELTS juga masih nggak apa-apa gitu. Jadi itu sama aja. Sama aja. Yang penting di skornya dimantepin ya. Iya, kalau bisa Oke. dimantepin. Karena even Taiwan itu emang bukan negara yang berbahasa Inggris, tapi karena kita kelasnya internasional gitu, jadi semuanya itu kelasnya itu full English sih. Dan mereka itu juga di websitenya sendiri, mereka kasih minimum skor, ya nggak sih? Jadi kayak misalnya IELTS berapa untuk listening, speaking kayak gitu. Jadi benar-benar harus dicek. Dan juga mungkin dari segi rekomendasi letter, study plan itu juga harus yang benar-benar nggak sih? Iya betul-betul, setuju sih. Karena kayak aku sebenarnya kalau mau share aku tuh daftar 2 dulu. Manajemen informasi sama industrial. Oke. Nah tapi aku nggak dapet beasiswa di industrial karena ternyata katanya aku di email sama profesornya kalau tahun ini katanya industrial tuh sangat kompetitif, jadi aku nggak dapet beasiswa. Cuman lulus aja waktu itu, bahkan nggak dapat tuition pun. Ya tapi information aku dapat full kayak gitu. Ya, tapi akhirnya walaupun industrial aku di-upgrade jadi parsial, tapi aku tetap pilih information juga karena kebetulan juga sejurusan sama aku yang dulu. Oke. Jadi karena study planku juga sih mungkin. Aku nggak ngerti industrial aku gimana, tapi aku daftar, jadi aku cuma kasih study plan yang generik. Aku karena nggak ngerti jurusan itu gimana. Mungkin itu benar kata kakak, study plan juga harus mantep, kita harus tahu mau ngapain. Kita harus tahu ngapain. Oke. Kamu tadi bilang kamu di email sama profesor kamu gitu. Berarti itu artinya sebelum kamu emang udah diterima, kamu email duluan sama profesornya? Enggak juga. Oh, jadi terus kok bisa di email sama profesor? Nah, jadi di email itu sebelumnya dari departemennya. Departemennya bilang ada satu profesor yang mau bantuin kamu kasih beasiswa. Tolong kamu email profesornya. Terus aku email profesornya email balik kalau oh iya karena tahun ini kita agak kompetitif, tapi saya mau tawarin kamu mungkin uang bulanan yang parsial aja kayak gitu. Wow, oke. Jadi emang study plan yang kamu juga realize kalau sebenarnya cara kamu nulis study plan yang di jurusan sekarang sama yang jurusan industrial itu emang berbeda. Beda banget ya. Jadi lebih kayak memang dari hati tuh memang I am gitu kan. Jadi kayak study plan-nya itu juga abis ini ya aku lebih mau jelas. begini gitu, lebih jelas. Benar. Ya sebenarnya ada beberapa teman-teman sih yang bilang kak boleh nggak lihat contoh study plan kakak gitu ke aku kan. Terus aku sebenarnya mikir ya kita tuh punya tujuan masing-masing gitu. Yang penting kamu udah tahu kayak paragraf ini mau ngomong apa, paragraf ini mau ngomong apa gitu. Jadi boleh lihat cari referensi itu sebenarnya banyak banget kan ya. Banyak banget di Google juga banyak gitu. Kita tinggal cari-cari aja. Yang penting emang jangan copy paste dan jangan terlalu general jadi nggak terlalu spesifik gitu nggak sih? Iya, betul. Kalau rekomendasi letter ya kalau kamu dapet yang lebih oke dari kampus yang sebelumnya dan memang paham kamu itu lebih baik nggak sih? Lebih baik sih, karena aku sebenarnya waktu itu ada strategi juga, kayak aku nyari pembimbing dosen yang ada power besar. Ya kayak misalnya dia tuh kepala departemen atau kayak gitu. Jadi dia bisa kasih recommendation letter karena penguji atau reviewer application kita tahu dia kepala prodi kayak gitu. Betul. Nah itu posisi mereka ada pengaruhnya. Iya paham. Jadi itu aku juga mengapply strategi ini sih ke aku. Jadi itu waktu aku tulis rekomendasi letter itu sebenarnya sampai almost give up karena aku tuh udah bikin study plan itu bukan study plan, rekomendasi letter. Jadi aku nggak tahu ya UI itu kayak apa gitu. Nah kalau di kampus aku yang sebelumnya itu kalau misalnya kita tanya, "Mem boleh nggak saya minta rekomendasi letter?" Terus dia bilang, "Ya udah tulis aja nanti saya tanda tangan." Dia nggak sih gitu. Nah ya udah aku mikirnya kan, oke, kalau dosen yang ini bilang gini, mungkin dosen yang lain juga gitu. Aku siapin banyak gitu, kayak misalnya kira-kira siapa yang paling terpower dan aku udah pernah masuk kelasnya gitu. Jadi kayak dia adalah salah satu murid saya yang gini-gini, saya tahu dia gini-gini gitu kan. Terus itu emang aku cari yang dekan, kajur, yang gitu. Makanya waktu datang ke kampus itu rekomendasi letter aku tuh banyak. Gitu ya. Iya, jadi kayak bukan cuman
Kan yang diminta cuma 2 kan? 2. Jadi aku nggak buat 2. Gila itu aku buat sampai 6 atau berapa gitu. Iya. Jadi namanya itu emang udah banyak kepilih gitu loh. Yang penting aku pernah masuk kelas dia kenal aku lah, walaupun ya bukan yang penting kamu mahasiswa saya ya gitu ya. Pokoknya aku siapin banyak. Nah ketemu dia langsung aku kejar. Kalau misalnya dia mau revisi jangan buat ini atau dikurangin kayak gini, that's okay. Gitu. Jadi bener harus cari yang terpower. Setuju banget. Kalau bisa dapet rektor. Iya. Walaupun sebenarnya kemungkinannya kayak oke lah. Kira-kira kamu mau ngasih sesuatu lagi nggak buat yang nonton, buat termotivasi gitu kuliah di Taiwan? Apa ya? Mungkin ini sih dulu kayak ada isu kalau ijazahnya Taiwan itu kayak nggak berlaku di Indonesia. Really? Iya, tapi sebenarnya itu kayak nggak benar deh. Okay. Ya mungkin banyak yang pikir 2 kali tuh datang sini gara-gara itu. Sebenarnya itu nggak benar. Ya, terus jangan ragu juga sama kualitas pendidikan sih. Menurutku kualitas pendidikan Taiwan itu emang nggak usah diraguin, udah bagus banget. Dan banyak peluang terbuka gitu. Sama ketika misalnya mungkin ada yang banyak mikir emang sih udah dapat beasiswa tapi cukup nggak sih? Iya. Nah tapi kalau dari segi kita berdua cukup sih. Pasti cukup. Iya, uang beasiswanya cukup, udah cover biaya kuliah sama dikasih biaya bulanan kayak gitu. Udah cukup banget. Jadi kayak nggak usah ragu sama masalah keuangan kayak gitu. Benar, nggak ada masalah. Pokoknya begitu kamu dapat LOE dan dikatakan kamu dapat beasiswa full untuk tuition fee dan juga money stipend sekian gitu, itu kamu sampai lulus udah aman. Iya. Ya kan ya. Jadi kayak uang wisuda, uang perpustakaan, uang bla 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 gitu udah aman. Iya. Jadi nggak perlu dikhawatirin lagi gitu. Bahkan William bisa ke Jepang. Nabung-nabung bahkan bisa ke Jepang gitu. Ya, aku mau nambahin sih sedikit. Kalau misalnya yang kata William itu emang pendidikan Taiwan itu sekualitas itu. Jadi sebenarnya kan aku jurusan Applied Foreign Language ya itu. Jadi kayak jurusan bahasa Inggris. Kok kuliahnya di Taiwan? Paham nggak sih? Iya, gimana tuh? Kalau perspektif kakak gimana? Ya, jadi tuh gimana ya? Pertama tuh kayak iya juga sih, kenapa aku jurusan bahasa Inggris tapi justru bukan ke sekolah yang bahasa Inggris gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir, soalnya kan aku sebelum daftar itu aku baca website AFL. Jadi aku lihat background profesor-profesornya itu dari mana gitu. Nah pas aku cek itu ya emang mereka itu alumni sekolah beken di Amerika. Gitu. Jadi kayak oke gitu. Terus aku juga baca alumni kayak gitu tuh, bahkan alumninya sendiri pun emang ada bahkan native yang datang belajar gitu. Jadi bukan cuman orang Indo, Vietnam, orang Indonesia, nanti dimarah lagi. Orang Indonesia, orang Vietnam, Thailand, atau misalnya kayak dari negara Ethiopia gitu kan kebanyakan ya. Justru beberapa kayak native itu ada yang dari Kanada, dari LA, dari Texas kayak gitu. Terus aku mikir, wah seru juga nih kelasnya. Bahkan ada yang bikin aku strong lagi itu waktu aku daftar, aku lihat yang daftar itu kan ada pengumumannya ada dari Rusia gitu. Berarti mungkin AFL ini juga emang mereka udah nge-branding diri kami bisa gitu loh. Iya, ngerti kan ya. Terus aku mikir oke, walaupun emang NTUS itu sebenarnya khusus buat anak teknik dan ada kelas bahasa ya why not gitu. Dan juga karena kayak ngasih beasiswa, that's okay lah gitu. Dan benar kamu bilang, begitu aku masuk kelasnya emang bukan kayak ngerasa di Taiwan, karena emang teman-teman di kelas itu bahasa Inggrisnya jago-jago. Iya. Jadi kayak ya oke lah. Ya maksudnya bukan yang sesuatu ya kenapa sih Taiwan gitu, enggak sih. Justru aku malah ekspektasi aku segini ya sebelum masuk Taiwan, dan ternyata setelah masuk kelas itu aku dapat segini gitu. Ya jadi ya that's okay gitu. Jadi nggak ada masalah walaupun dia mau belajar AFL di Taiwan, menurut aku nggak ada masalah gitu. Ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin ini sih kali, aku tuh dulu pernah kayak nulis beberapa pengalamanku sendiri. Kayak aku nyari-nyari materi gimana cara nulis study plan atau recommendation letter. Itu aku kayak pernah nulis di blogku. Oh ya, nanti blognya aku taruh di description box. Nanti aku buat linknya, nanti tinggal dicek aja. Soalnya aku udah berapa kali mampir ke blognya dia, makanya pada akhirnya berani diri. William, kamu mau nggak? Tapi sebelum aku kesini, aku tuh nonton vlognya Kak Sofa ya. Serius? Ya. Jangan ditonton. Vlog di awal waktu kayak penjelasan NTS itu gimana, kayak ada dorm tour ya kan, aku nonton semuanya.
Wah itu emang kalau aku boleh ya, itu pengen ku hapus, pengen diulang, jelek soalnya. Tapi ya udahlah ya. Terima kasih udah nonton. Oke deh, mungkin itu aja kali ya. Itu aja. Thank you buat yang udah nonton. Nanti aku bakalan jelasin lagi apa aja yang kita omongin di video ini. Oke, kalau gitu terima kasih William. Terima kasih. And bye-bye. Bye.